Hai teman-teman, dengan Tasya di sini. Pada video hari ini tuh sebenarnya kelanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi video sebelumnya itu udah nunjukin kalau misalnya 3 bulan, hampir 3 bulan itu portofolio growth saya dari yang akun 10 juta itu 32% sih, 30%-an lebih. Nah, ini kan itu kan minggu lalu ya. Terus banyak yang komen juga kayak kalau misalnya beli saham yang lain tolong dikabarin gitu. Tolong apa tuh saya bilang nanti saya update di YouTube gitu. Terus kemarin saya itu baru beli saham lagi. Jadi kan ada 2 akun nih, satu akun 10 juta yang akun buat YouTube ini, sama satu akun utama saya yang mau bener-bener saya pakai buat investasi saham gitu, investasi dan trading. Sebelumnya saya ini bukan ajakan buat beli, resiko dan tanggung jawab itu di kalian masing-masing. Terus untuk keputusan investasi itu tergantung sama orangnya, jadi yang cocok buat saya belum tentu cocok buat kalian gitu. Nah, jadi kemarin itu kan yang di akun utama saya itu masih ada LSIP sama BSDE. Yang akun 10 juta itu ada LSIP, BSDE, INKP sama Tekim. Jadi kan yang di akun utama saya itu saya udah jual tuh Tekim sama INKP. Terus kemarin saya beli LSIP lagi. Jadi kan LSIP awalnya 1165, kemarin saya nambah di 1095, sekarang average-nya 1155. Terus kemarin ditutup di harga 1115 atau 10 ya. Intinya kalau misalnya kayak hari Senin besok kalian beli itu kalian akan dapat harganya lebih rendah dari saya gitu. Kalau misalnya harganya masih harga penutupan kemarin ya. Tapi ini bukan ajakan buat beli. Tapi menurut saya kalau misalkan saya punya uang nih 10 juta, misalkan saya itu mau beli saham, saya pilih saham yang mana? Kalau saya jadi orang yang punya 10 juta dan baru mau beli saham, saya akan beli LSIP 10 juta gitu. Di harga yang 1100 ke bawah kalau bisa, kayak gitu. Tentu saja ini disclaimer on ya, bukan ajakan buat beli dan jual. Dan di video ini saya juga akan menjelaskan kenapa saya pilih LSIP gitu. Jadi ini kan semuanya itu tergantung orang kan. Saya itu milih sahamnya itu bukan cuma mentingin keuntungan semata gitu. Jadi saya harus mikirin resikonya juga gitu. Menurut saya pribadi LSIP itu untuk harga sekarang resikonya relatif rendah. Jadi maksudnya bukan berarti dia nggak bisa turun lagi ya. Tapi kalau dia turun itu menurut saya akan terbatas. Mungkin turunnya paling jauh mungkin 5-10%. Tapi target pribadi saya rasa LSIP itu bisa 1.300 sampai 1.500. Jadi kalau harganya 1.300 kan 1.300-an itu bisa gain sekitar 20% gitu menurut saya gitu. Jadi kayak resiko turunnya 5-10%, sedangkan resiko up-nya 20-40% kalau 1.500-an. Jadi saya merasa untuk investasi di LSIP itu lumayan oke karena potensi naiknya lebih tinggi daripada potensi turunnya gitu. Tentu saja kalau dia turun saya nggak akan jual ya, jadi kalau turun saya hold aja gitu. Entah saya average down kalau saya masih punya cadangan margin, jadi saya kan kalau misalnya udah pernah nonton video saya itu lumayan sering menggunakan margin. Kemarin itu saya sampai kena margin, jadi sekarang marginnya udah nggak gede-gede amat, tapi sampai sekarang saya masih pakai margin. Tapi margin saya sekarang posisinya 1/8 dari margin saya sebelumnya gitu, jadi kayak masih rendah lah. Jadi kalau dia turun lagi saya akan beli lagi gitu. Tapi bukan ajakan buat pakai margin ya, margin jangan pakai margin, nanti kalian kena mental juga gitu. Jadi cukup saya aja yang pakai margin. Kayak resiko orang soalnya beda-beda, orang bisa menerima resiko itu beda-beda, dan uang di saham ini udah uang hasil keuntungan gitu, bukan uang modal saya, jadi saya risk tolerannya lebih tinggi jauh lah gitu. Bila video ini berguna, tolong like dan subscribe ya, soalnya saya akan update selalu akun saya di YouTube. Tapi kalau pokoknya pemilihan saham saya hampir semua nggak akan pernah saya cut loss lah, intinya kayak gitu. Maksudnya kalau tipe-tipe saham saya itu kalau misalnya kalian hold lama, menurut saya itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya bukan berarti dia nggak bisa turun, tapi kalau misalnya di hold cukup lama dia akan naik lagi gitu. Terima kasih. Ya, jadi ini akun yang minggu lalu profitnya sekitar 32%, jadi harusnya 13,2. Ini turun ya, sekitar turun 300.000. Tapi nggak apa-apa sih, selama ini kan belum dijual juga kan. Yang kemarin itu yang turunnya lumayan banyak itu adalah LSIP gitu. LSIP ini jadi 1110 ya. Jadi kalau di sini kan rata-rata saya 1125. Tapi rata-rata di akun utama saya itu 1155 gitu. Jadi menurut saya ini harganya masih oke ya.
Kalau yang INKP sama Titkim ini perusahaannya emang bagus, tapi menurut saya harganya udah naiknya lumayan. Jadi saya lebih memilih LSIP sih, karena saya nggak perlu banyak saham, saya perlu cuma satu saham, yang penting naiknya lumayan dan resikonya lebih, menurut saya lebih rendah gitu. Ini menurut saya pribadi ya, jadi kayak disesuaikan sama orangnya masing-masing dan resikonya itu beda ya kalau kita investasi di satu saham sama kita investasi di beberapa saham. Tentu saja ini berarti bukan diversifikasi ya sebenarnya. Kalau tapi di akun ini 4 sih, terus di akun utama saya ada BSDE sama LSIP, tapi BSD saya dikit banget, jadi lebih banyak emang LSIP gitu, jadi nggak bisa dibilang diversifikasi juga. Cuman kalau misalnya seandainya saya punya uang 10 juta gitu ya, kalau saya disuruh memilih saya akan beli LSIP untuk sekarang gitu, dibandingkan saham-saham lain. Untuk grafiknya sendiri, kalau grafik 5 tahun kita lihat sebenarnya LSIP ini, saya bukan ahli teknikal ya, tapi secara grafik sih dia naik turunnya itu kita bisa lihat dia tuh sekitar dari 1.400 sampai 1.000 lah dia melewati kayak gitu kan, 1.000 sampai 1.400. Ini my sotoy opinion. Ini berarti target saya at least 1.400, 1.300 itu bisa lah, 1.300 sampai 1.500 gitu. Tapi tentu saja ini saya nggak cuma lihat grafik ini ya, saya justru memilih saham ini lebih ke karena analisis fundamentalnya, terus saya lihat grafik, yang penting saya jangan beli di pucuk, walaupun fundamentalnya bagus, saya nggak mau beli sahamnya tuh di harga pucuk gitu sebenarnya. Market kapitalnya tuh 7,57 T, terus di profile dia itu masyarakat 40%. Ya saya sebenarnya paling suka itu kalau ini pendapat pribadi sih, kalau misalnya kepemilikan masyarakatnya itu 40%, tapi ada kepemilikan yang menjadi kepemilikan mayoritas. Di sini Salim, Infomas, Pratama, hampir 60%. Dari laporan keuangannya, jadi beberapa, ini kan LSIP ini perusahaan bergerak di bidang CPO. Perusahaan CPO lain udah pada keluar laporan keuangan, sedangkan LSIP sendiri ini Q3-nya itu belum keluar gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya dengan data Q1 dan Q2 itu kan ada mengalami peningkatan ya. Jadi kayak kalau 2019, 20, 21, 22 ini yang paling tinggi. Terus habis itu untuk book value per share-nya itu 1.571. Jadi tadi itu saya lihat grafik 1.300 sampai 1.500 yang masih sejalan sama book value-nya gitu. Terus EPS-nya 160 tadi, terus dividen yield-nya 4,59. Jadi LSIP ini salah satu perusahaan yang rutin membagikan dividen. Jadi kalau misalnya, ini kan saya lagi kayak lebih menilai LSIP ini lebih main ke jangka panjang yang aman gitu. Jadi kalau jangka panjang menurut saya LSIP ini relatif aman gitu. Ini menurut saya pribadi ya, saya bukan orang yang bergerak yang bisa menyarankan ke orang lain gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, LSIP ini oke. Terus debt equity ratio 16,66%. Jadi dari total modal, utangnya itu cuma 16,66%. Sekarang itu kan yang isu terhangat dan lain-lain itu kan lebih ke kenaikan suku bunga ya. Jadi ada suku bunga The Fed naik, terus BI rate naik. Jadi itu meningkatkan resiko gitu kalau untuk perusahaan yang memiliki banyak utang. LSIP sendiri utangnya itu cuma 16,66% dibandingkan total ekuitasnya. Jadi menurut saya ini sangat-sangat baik ya. Kayak lumayan aman lah gitu kalau menurut saya. Jadi ini kan yang menurut saya yang paling penting itu adalah jaga modal daripada mengejar keuntungan. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi saya merasa untuk LSIP ini lumayan aman. Ini dividen 2022 Rp51, 2021 20, 2020 15. Jadi kalau kita lihat nih 17, 18, 19, 20, 21, 22 itu selalu bagi dividen ya. Terus kalau kita lihat berarti kan kalau yang 2022 itu dividen yang dibagi dari keuntungan 2021. Sedangkan kalau 2022 mengalami peningkatan keuntungan, kemungkinan besar tahun 2023 itu dividennya akan bertambah gitu. Jadi tapi itu bukan hal yang pasti ya, tapi cuma ada kemungkinan gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari margin of safety, tapi ini cuma dari book value-nya ya. Book value-nya 1.571 itu kan kalau dari harga sekarang bisa naik sekitar 40%. Menurut saya sih pribadi ya seperti yang kemarin ada yang nanya kalau misalnya beli saham, sekarang beli saham apa, saya sih bukan menyarankan, tapi kalau saya
punya uang 10 juta dan saya disuruh berinvestasi, misalnya akun 10 juta saya itu lagi rupiah semua gitu, lagi nggak pegang saham tapi pegang cash, saya akan beli asset gitu. Mungkin saya akan beli INKP, tapi kalau INKP turun ke 9.100 ke bawah gitu, itu saya baru mau beli gitu. Bukan berarti INKP nggak bisa naik lagi, tapi menurut saya kalau untuk harga sekarang ada resiko dia turun, karena saya beli INKP itu dari harganya masih 7 ribuan gitu. Demikian video saya hari ini, bila berguna please like dan subscribe. Terima kasih.